Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 182111343 dari HES 6J. Di sini saya akan mereview buku bantuan hukum yang berjudul Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertama, kita berkenalan dulu dengan identitas bukunya. Buku ini adalah karya dari Bambang Sunggono dan Aris Haryanto yang dicetak pertama kali tahun 1994, kemudian cetakan kedua tahun 2001 dan cetakan ketiga tahun 2009. Buku ini diterbitkan oleh CV Mandarmaju yang berlokasi di Kota Bandung dengan tebal 221 halaman. Bambang Sunggono adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang melanjutkan pasca sarjana di Universitas Airlangga. Beliau juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Muhammad Surji Jember, kemudian Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga aktif dalam lembaga swadaya masyarakat sebagai Direktur Pengkajian Sosial dan Pembangunan, serta pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Jember tahun 1999 sampai 2004. Sementara itu, rekannya Aris Haryanto juga merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau jurusan Hukum Tata Negara yang kemudian ikut andil dalam organisasi buruh di Lumajang. Buku ini terdiri atas 6 bab. Bab pertama, kita diajak untuk mengetahui keberadaan bantuan hukum di Indonesia. Pada masa Orde Baru, ada yang namanya 8 jalur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan keadilan. Bantuan hukum dipandang sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan keadilan. Hal ini juga menunjukkan adanya political will dari pemerintahan saat itu untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang konstitusional dengan menjunjung tinggi prinsip equality before the law dan presumption of innocence. Selanjutnya, kita diajak untuk mengetahui sejarah bantuan hukum di Indonesia. Tentu tidak terlepas dari masuknya hukum Belanda di Indonesia. Hukum Belanda sendiri dipengaruhi oleh hukum Prancis dan Prancis dipengaruhi oleh hukum Romawi. Di Romawi, bantuan hukum termasuk dalam aspek moral karena membantu orang yang tidak mampu dengan tanpa adanya imbalan. Kemudian dijelaskan bahwa bantuan hukum itu adalah upaya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu di bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, ada 3 aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, mengenai perumusan aturan-aturan untuk mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat. Yang kedua, aspek pengawasan agar aturan yang dibuat itu ditaati. Dan yang ketiga adalah pendidikan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dihayati oleh masyarakat. Bab kedua membahas mengenai konsep bantuan hukum. Di sini ada 2 konsep, yaitu konsep tradisionalis dan konstitusionalis. Konsep tradisionalis merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu dengan pendampingan secara individual, sehingga lebih bersifat pasif dan bersifat legal formil dan orientasinya pada pencapaian keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut. Sedangkan hukum secara konstitusionalis adalah upaya untuk menegakkan hak-hak individu sebagai subjek hukum dan penyadaran akan pentingnya hak asasi manusia demi tonggaknya keadilan. Pada bab ini juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan bantuan hukum, dimulai dari HIR, kemudian undang-undang mengenai pokok kekuasaan kehakiman, hingga yang termasuk dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sayangnya, karena ini terbitan tahun 1994, maka belum mengandung undang-undang yang lebih terbaru, yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011. Ketiga, membahas mengenai pemikiran spekulatif teoritik tentang bantuan hukum dan pembangunan. Tentu, bantuan hukum akan mempercepat merealisasikan pembangunan nasional karena terciptanya keadilan bagi masyarakat. Kemudian perlu adanya perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu karena seringkali keadilan dekat dengan kekuasaan, sehingga kelompok-kelompok sosial tertentu merasa diuntungkan dengan adanya harta, kekayaan, dan jabatan yang tinggi. Pada bab keempat, kita mempelajari tentang konsepsi hak asasi manusia. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari masyarakat. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan selalu melekat pada diri manusia dari lahir hingga meninggal dunia.
Kemudian kita diajak mengetahui sejarah pemikiran hak asasi manusia mulai dari zaman Bill of Rights, kemudian Ed Dusitayan hingga ke Universal Declaration of Human Rights. Pada bab ini juga dijelaskan tentang pembagian hak-hak asasi, diantaranya adalah hak asasi liberal, hak asasi sosial, kemudian hak asasi demokratis, hak asasi positif, dan tidak lupa hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab kelima membahas mengenai potret hukum dan HAM di Indonesia. Di sini menjelaskan mengenai degradasi dan keberpihakan hukum yang kemudian adanya melahirkan strategi dua muka, yaitu hukum terlihat menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun dalam peraturan pelaksanaannya itu tidak bisa direalisasikan karena tidak dekat dengan realitas sosial. Kemudian juga membahas mengenai potret sejarah kelam masa lalu pada HAM di Orde Lama dan Orde Baru, serta buruh perempuan yang termarginalkan. Bab ke-6 membahas mengenai bantuan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Di sini bantuan hukum harus dipandang sebagai sebuah upaya pemberdayaan di mana substansinya harus mengandung hak-hak asasi manusia. Lembaga bantuan hukum juga diminta untuk tidak hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang miskin, tetapi juga turut menegakkan nilai-nilai keadilan dan menciptakan negara yang demokrasi dengan tegaknya hak asasi manusia. Gerakan bantuan hukum juga perlu digalakkan agar masyarakat memiliki kekuatan dan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara sah. Organisasi bantuan hukum juga tidak perlu ragu-ragu memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi bangsa dan negara demi hidupnya hati nurani bangsa dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Demikian pembahasan mengenai dari isi buku ini. Selanjutnya mengenai kelebihan dari buku ini adalah pembahasannya dilakukan secara filosofis dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan menggabungkan antara bantuan hukum, hak asasi manusia, situasi politik, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Selain itu, kekurangan dari buku ini adalah karena ini adalah buku yang lama, maka kurang up to date terhadap informasi-informasi yang terbaru dan bahasa yang digunakan sedikit kaku. Demikian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.